Nggih. Monggo lho, Bu. Iki ndak seret. Monggo buka ke Mbak nggih. Mboten dibuka ke Mbak. Wis belum sing foto. Oh ya, kan rambutnya sih pun, ya. Pun, ya. Kembali lagi ke saya, ibu tidak bosan ya mau mendengar suara saya, orang tua suaranya gerok. Alhamdulillah lagi saya bisa untuk mengutarakan sesuatu yang menjadi unek-unek saya daripada Pak Ustadz. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekarang ini TPQ sudah di mana-mana. Tiap RT ada, tiap kelompok ada TPQ. Pengalaman saya waktu saya masih kecil itu kira-kira tahun 55, itu belum ada apa-apa ya, sebelum 1955. Nah ini saya tuh kalau mencari guru ngaji rame aja mas. Tetangga saya itu orang Arab, bukan ngaji ke suara sore. Ini kok orang dari Grentek kepengen pulang ngaji. Sampai saya bingung, rumah saya di Pasar Kliwon. Saya itu ngaji di mana? Di pasar tuh gedung Badari yang lama. Dari sana naik becak Pasar Kliwon ke Pasar Kliwon itu kan jauh. Jadi suka sekali mencari guru ngaji itu. Di situ dibuka sekolah sore. Kemudian ada di dekat saya itu Muhammadiyah. Itu juga ada sekolah sore, madrasah, ibtidaiyah. Terus berjalan waktu makin lama makin ramai penghuninya, dan mungkin ada giroh daripada orang-orang Islam itu mendirikan kelompok-kelompok TPQ, dulu namanya ya sekolah ngaji atau sekolah sore namanya ya. Saya mengikuti terus. Nah, setelah saya tua, ya sudah umur tahun 90 saya itu jadi umurnya 50 tahun. Kalau tahun 90 itu ya, itu saya mulai terjun di Sibila ini. Di Sibila ini belum ada masjid Al-Huda, belum ada masjid Mutakin, baru ada Baitul Salam. Baitul Salam aja belum ada. Belum jadi. Namanya Gedung Serbaguna. Nggih. Nah, Wis. terus di situ Gedung Serbaguna memanggil anak-anak yang mau sholat apa? Belajar Al-Quran. Dari dulu Iqra. Nah, terus berkembang. Penghuninya banyak, makin lama makin pintar-pintar orang-orangnya. Ingin mendirikan masjid Baitul Salam yang pertama. Terus kedua adalah Al-Huda. Setelah itu Baitul Mutakin, terus Bosoroto, Baitul Rohim. Terus akhirnya Bosoroto dan kalau masjid Jami itu masjid besar ya. Nah itu ibu. Saya terpanggil dengan adanya minat daripada bapak-bapak ibu-ibu ingin pendidikan itu. Dan mencari anak-anak sekarang yang suka bocah itu kadang-kadang ya namanya anak ya genap seorang. Tapi ternyata karena pertolongan Allah makin lama orang tuanya sadar dan mengajak anak-anaknya untuk belajar membaca Al-Quran. Maka di sini karena kita ini tahu betapa pentingnya seseorang muslim itu mengetahui hukum-hukum Islam. Ya, pada sumber hukum orang-orang muslim itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu artinya dibaca. Jadi Iqra, bacalah.
tidak cuma menjadi hiasan di rumah masing-masing. Kemudian ya Ibu, peran orang tua itu sudah dijalankan, tapi dengan sendirinya tidak cepat ya Bu untuk anak-anak begitu antusias. Tapi ternyata lama-lama ibu-ibu sering mendengarkan pengajian betapa pentingnya kita bisa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dua pedoman yang harus kita jalankan. Rasulullah Muhammad SAW berkata, aku tinggalkan dua perkara padamu dari umat Islam, orang yang beriman. Apabila kamu memegang teguh Quran dan Sunnah, maka hidup akan bahagia di dunia dan di akhirat, sampai di akhirat. Nah, maka ibu, dengan adanya itu ada Iqra untuk anak-anak, ada Iqra untuk orang-orang tua. Ini ya beda. Tapi ternyata Iqra orang tua itu aneh. Otaknya ini sudah menerima Roza itu nanti bulan ini angel. Ibu-ibu ya ini. Kalau sudah usia lebih 50 itu sudah tidak nyandar-nyandar. Tapi anak-anak ini yang masih segar, otaknya masih bisa cepat sekali untuk mempelajari Al-Quran. Maka kita ingat, hidup kita ini lama atau sementara Ibu? Sementara. Kita besok akan menghadapi. Kalau kita sudah menghadapi Allah, hubungan antara manusia dan oleh lebih dekat, kita sholat saja, kehadirannya. Tapi bekal dari dunia ini belum ada, maka nanti akan mengalami kerugian. Terutama kalau tidak sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak berakhlakul karimah, akan rugi hidupnya. Maka kita uri-uri anak kita, terutama apa itu? Dalam hadis Bukhari dikatakan, anak Adam itu kita ini manusia, akan terputus dalam amalannya dengan manusia yang lainnya, kecuali 3 perkara. Jadi besok kalau kita sudah meninggal, ada yang membuat hati kita mempunyai harapan, karena pada waktu kita di alam itu kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Dosa-dosa kita yang banyak itu akan sedikit demi sedikit hilang. Karena apa Ibu? Karena amal kita, ya selain sholat kita yang baik, kemudian zakat fitrah kita dan semua amalan yang kita lakukan yang diridhoi Allah, ilmu yang manfaat. Ibu seorang ibu yang punya ilmu, ya ilmu agama ataupun ilmu umum. Maka di sini masih punya satu harapan, ada amalan yang akan selalu mengalir walau bisa di dalam. Kalau tadi saudara jariah, ya itu yang mengalir terus. Ibu suka memberikan pertolongan kepada tetangga, memberikan makanan pada anak yatimnya, punya anak duafa. Itu halanya mengalir terus. Ya, apa yang telah diberikan dan yang diberikan itu terus saja dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala. Nah, tadi seperti katakan, apa 3 itu? Sedekah jariyah, ya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Jadi ibu-ibu, terutama ustazah-ustazah ini tidak mencari jenang-jenang, ya. Kami ikhlas mencari ridho Allah agar nanti di dalam kehidupan itu selalu mendapatkan tuntunan Allah. Di samping itu besok kalau sudah tiada, itu masih mendapatkan kiriman pahala yang dilakukan oleh anak didiknya, terutama yang anak didiknya bisa membaca Al-Quran. Berarti
nasihat-nasihat dijalankan, ngajinya terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu akan dididik daripada ikadaihan terus ilmunya untuk saja. Tapi ibu punya ilmu di rumah iso gawe panganan pondok-pondok. Oh, bener-bener tuh ya, ketika itu ambil. Nah sekarang saya bisa sunat, laris, kan boleh takon, yuyu, pinter deh sunat ya enak, bu aku diajari, aku kok ya tak melu, aku tak ada yang daerah, saya ada orang yang daerah ini. Tenang, oh, tidak lomo, tidak diam-diam yang baik, terus lagi, ada ilmuku. Boleh namanya, tidak boleh. Oh saya beri, orang sampai kilo. Lalu semene, andok semene, campurannya pada di besok tidak orang jadi itu tempatnya. Ilmu itu dipakai sampai dia bisa hidup dengan istana bunda dan misalnya diberitahu oleh temannya. Nah itu ilmu yang manfaat. Itu juga akan mendapatkan hadiah pahala besok kalau di dalam itu. Dan yang terakhir itu anak yang soleh yang mau mendoakan. Anak yang soleh itu apa satu? Bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlakul karimah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah maka apakah gampang menciptakan anak yang soleh? Gampang atau suka dulu? Suka. Dari keluarganya semua mukmin muslim, tapi ada anaknya senilai orang gelem taat. Tapi alhamdulillah keluarga yang satu keluarga itu guyup semuanya takwa kepada Allah. Nah ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Maka dengan adanya TPI, mari kita uri anak-anak kita supaya bisa menjadi anak yang soleh. Nah bagaimana? Nah itu harus bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman kita di dalam Al-Quran dituliskan terjemahnya apa maksud dan tujuan dari apa yang kita baca. Jadi kalau ibu-ibu baca Al-Quran di rumah dengan motor, aku terlalu khatamnya terlalu, bukan khatamnya, ya ngaji rutin, ya tahu maksudnya. Anak harus gampang ini apa ini? Oh, sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan, kenikmatan yang banyak. Oh, iya. Aku ini diciptakan Allah, diparingi akal sehat, diparingi irung sing golongane macet mengisor, ya punya kuping orang jepiping ning iso ditepuk-tepuk sebagai balunge nom terus. Nek balungnya nek saya kaku nek dibocokan, tapi telinga sing balung nom itu orang ganjil sebagai balunge nom. Siapa yang memberikan? Allah. Dari ayat demi ayat itu tahu terjemahnya. Nah ini. Kemudian anak juga di TPK ini diajak ngapalke, diajak terjemahnya agar dia menjadi anak yang soleh. Maka ibu, kita ingin punya anak yang soleh. Dan yang amal jariah kayak gini pas-pasan, amal jariah sih orang itu batu di semoga. Itu anaknya itu nanti akan memberi investasi ya. Maka ibu, marilah ibu di rumah itu tugasnya rumah apa kamu? Dimohon daripada pengurus, mohon daripada pesawannya Redo jangan terus sekarang asal nanti kalau kamu tidak cepat-cepat nanti terlambat. Ayo nanti semua tak sama nih. Jadi ibu-ibu itu jangan emak nyakoni, bocah itu senangnya sama nih saya wes senangnya aja mak. Jadi disiapkan uang ribuan, tidak apa-apa, mau bilang kok kulinan kui, jadi rumah tidak untuk kebaikan itu bukan anak keturunan, tapi menjadi
motivasi pendorong supaya anak mau. Sebenarnya kami kan TPP apa saja dari korban ini minyak konsumsi. Nah ini, kan diatur tempat bagus, cuma dikejar-kejar, karena itu caranya. Kita bagus, kowe namanya mungkin ngaji. Sebenarnya buku ini ada rono. Aku ya kepengen ngaji nih, aku nang masjid bisa nih buku. Nah iya, digetai, dilus-lus, nah pas pokoknya watine rakyatan belum gede-gede bukan gawean, tapi gandeng kok anaknya bener-bener iki yo sandiwara. Tapi sandiwara yang baik, gitu. Nah, bagus tuh. Terus aku kayak mampu, tak boleh kamu waktu itu misalnya begitu ya. Semuanya sama, ya aku tak makan. Maka harapan dari saudara dan juga anak-anak kita yang baik, ibu tidak bakal rugi, tapi sangat beruntung. Ilmunya terus, doanya terus. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu anak saya. Sangat itu doa kita ya. Itu berserat, itu berawat umur panjang. Bisa mau pengen boy ya. Doa kita ya. Gitu. Nanti lama-lama itu sudah kebiasaan. Kalau habis sholat berdoa untuk ayah ibunya. Maka ibu, saya mohon ya Bu ya, walaupun TPA sini itu sederhana, TPA di sini itu belum punya anak, mau kemana? Gue pun sekarang nek arep TPA kena, tak tunggu tekan 5:30 sampai pakai WA. Ustazah masih yang paling rajin di sini nunggu tuh Bu Heru, Bu Basir sama Bu Bati. Kalau saya dan Bu Mustamir Putih juga, saya itu kalau kerja sudah tidak berani keluar, nganggu mantel kademen. Jadi saya sama sekali tidak datang kalau hujan. Tenang, saya insya Allah saya berpihak sepertinya saya tidak. Maka pesan dari takmirnya juga dari ustazahnya, mari ibu kita kerjasama bersama-sama berjuang menegakkan Islam supaya Islam tetap berkumandang sampai akhir zaman, sampai seantero dunia. Nah, makanya untung itu ada kita semuanya, ibunya, orang tuanya, dan ustazahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh penuh keikhlasan, ikhlas. Bukan karena belanja-belanjanya spiritual di buku sampai saya ini menurutku, ya manfaat ya barokah. Bila ya barokah sampai saya mau pemberian dari Allah ini rezeki, ya barokah membawa kebaikan, membawa kebaikan. Terus akhirnya kalau sehat terus, ya Bu ya. Nah walaupun ya sehat, yang penting sehat, kan rezeki yang sakit. Duit kan miliaran yang loro rasa mangan, gula rasa mangan, jok. Duitnya bokok. Nah itu lagi itu pesan dari kita dan takmir. Mudah-mudahan bisa apa itu di hati ibu apa yang saya sampaikan, dan mulai sekarang rasa bohong ditunggu. Jadi kalau aku izin tidak ada pulang yang dari SMP 5 jam 5 baru sampai ke sini. Kok jam 5 apa? Lah sudah sekolah itu jam 3. Kalau ke sini itu dari Kendal itu anak-anak yang dari Masjid Nur itu sudah TPP di situ, orang-orangnya pindah-pindah, tapi masih haus ilmu, datang kemari. Ini Mbak Akila, Mbak Amanda. Walaupun dia itu sudah ngaji di sana, tapi dia ini haus terus ilmu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.